Kamu jangan bikin aku cemas kayak gini, Mas. Gak seharusnya. Gak seharusnya aku mencemaskan laki-laki yang bukan suamiku. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Bu, kalau infusan Bapak sudah mau habis, tolong diberitahu ke kami ya. Ya. Oh iya Bu, nanti pencet belnya yang ada di sini aja ya. Kami pasti akan langsung datang. Dan kalau Ibu butuh bantuan apapun juga, langsung ngebel aja ya Bu. Makasih, Suster. Sama-sama Bu. Permisi ya Bu. Ya, Sus. Aku harus panggil kamu apa sekarang, Mas? Mas Rafka? Atau Mas Rafki? Dan kalau kamu sadar, gimana caranya aku harus ngadepin kamu? Aku harus tetap tenang. Aku harus cari tahu kenapa kamu setega ini mempermainkan aku, Mas. Halo Pak Hasan. Halo Bu, Bu Ayuna sama Pak Rafka di mana ya? Acara dinernya sudah ready loh Bu. Saya dari tadi nunggu Ibu dan Pak Rafka Bu. Saya minta maaf Pak, dinernya nggak jadi. Saya dan suami saya habis mengalami kecelakaan. Tadi di perjalanan menuju ke tempat dinner, mobilnya tiba-tiba nggak bisa dikendalikan, terus mobil kami menabrak pohon. Sekarang keadaan Ibu dan Pak Rafka gimana Bu? Keadaan saya baik-baik aja, tapi keadaan Mas Rafka cukup parah. Sampai dia harus menerima perawatan intensif dari dokter. Dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Tirta Asri Medika, Pak. Saya ikut prihatin Bu atas musibah yang dialami Ibu dan Pak Rafka. Semoga Pak Rafka cepat sembuh ya Bu. Kalau boleh tahu Bu, keberadaan mobil di mana ya Bu? Saya mungkin bisa urus Bu. Tadi kalau nggak salah itu di Jalan Melati, Pak. Iya benar-benar kayaknya di Jalan Melati tadi, Pak. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak, saya benar-benar nggak menduga ini akan terjadi. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Saya memakluminya Bu, karena ya namanya juga musibah ya Bu. Kalau begitu saya tutup dulu teleponnya Bu ya. Saya langsung mau urus mobil Bu. Iya Pak, untuk kerusakan nanti Bapak tenang aja, saya pastikan kita akan bertanggung jawab. Baik Bu. Sekali lagi makasih banyak ya Pak. Baik Bu, sama-sama Bu. Mari Bu. Ya, mari. Cepat sembuh dong, Mas. Kamu jangan bikin aku cemas kayak gini, Mas.
mencemaskan laki-laki yang bukan suamiku. Harus beli obat. Aku nggak boleh sakit. Aku tinggal sebentar ya, Mas. Mana Yuna? Baguslah. Gue jadi punya kesempatan buat ketemu sama Rafki. Eki, nanti kalau kamu udah sembuh, aku janji sama kamu, aku akan ngelakuin apapun supaya kita bisa balik lagi kayak dulu. Aku gak akan biarin kamu balik ke rumah papa kamu. Setan dengan rencana balas dendam kita dulu. Aku gak akan biarin kamu terpengaruh lagi sama Ayu. Aku sayang banget sama kamu, Ki. Kalau kamu udah bangun, jangan benci sama aku lagi ya. Aku cuma punya kamu di dunia ini. Aku sayang banget sama kamu. Cuman kamu tempat aku bersandar selama ini, Ki. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Kamu cepat sembuh ya. Kalau Ayu udah sadar HP-nya ketinggalan di sini, dia bisa kapan aja balik dong buat ngambil HP-nya. Belum tidur? Mana bisa saya tidur, Lis?
Pikirannya kemana-mana, mikirin Rafka lagi terbaring di rumah sakit habis kecelakaan. Sementara saya nggak bisa melakukan apa-apa. Cuma bisa duduk di sini menunggu kabar dari Ayuna tentang situasi dan kondisi dia. Sabar ya Pak. Lisa yakin Mas Rafki itu orang yang kuat, cowok yang kuat. Bapak ingat gak waktu masih kecil, Mas Rafki pernah jatuh kan dari pohon mangga, tapi ternyata baik-baik aja tuh, kuat-kuat aja. Liz, kamu ini kenapa sih? Kamu sadar nggak? Dari tadi kamu menceritakan Rafka, tapi kamu sebut nama Rafki. Aduh, pakai keceplosan lagi. Oh, maaf Pak, suka siwer Lisa nih. Kadang Mas Rafka, kadang Mas Rafki. Emang dari kecil kan mirip banget Pak. Apalagi sekarang kebiasaannya mereka malah sama lagi Pak. Ya, lagi pula kamu kan sudah lama ketemu mereka. Jadi mungkin sekarang kamu jadi bingung lagi. Iya sih Pak. Udah Bapak sekarang sabar, tenang. Lisa yakin kok Pak, pasti Mas Rafka sudah ditangani sama dokter-dokter yang baik di sana. Amin. Mending gimana kalau Bapak istirahat aja? Kan istirahat, tidur lebih baik Pak. Perjalanan jauh loh ke sana. Jadi besok bangun kan udah lebih fresh. Kamu benar juga. Ya udah, tolong kamu matiin semua lampu-lampunya ya. Iya Pak. Oke. Sian juga sih Pak Dharma. Bu Ayuna, Arshila, kok kamu ada di sini? iya, saya kebetulan lagi bertugas di Malang, Bu. Ditugasin sama Bu Nila untuk kesini. Kebetulan Bu Nila lagi nggak bisa ngehandle urusannya, jadi saya yang dikirim ke sini. Terus kebetulan pas saya lagi di sini, saya dengar Bu Ayuna sama Pak Rafka kecelakaan. Karena Pak Dharma sama Bu Nila khawatir banget, jadi saya dikirim ke sini Bu untuk mastiin keadaan kalian. Kalian nggak apa-apa kan? Kok bisa pas banget ya? Saya baik-baik aja, tapi Mas Rafka masih harus ditangani secara intensif. Ya kita doain aja semoga Mas Rafka cepat pulih ya. Amin, Bu. Bu Ayuna butuh sesuatu nggak? Udah makan atau butuh saya beliin apa nggak? Enggak. Saya nggak perlu apa-apa kok. Makasih atas tawarannya. Nanti kalau Bu Ayuna butuh sesuatu, kontak saya aja ya, Bu. Ya, saya permisi. Kok Arshila bisa tahu ruangan ini? Dari mana? Aku kan belum bilang ke mama papa nama dan nomor ruang rawat inap ini. Apa Arshila tahu dari petugas rumah sakit?